Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sony Pamela, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari kelas 07049B2 dari SD Negeri 1 Bantar Soka, Kecamatan Prokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk bisa menyampaikan aksi nyata dan desiminasi modul 1.4 Budaya Positif yang kali ini kami desiminasikan di SD Negeri 1 Bantar Soka kepada seluruh guru dan juga tenaga kependidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pemaparan aksi nyata pada siang hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan serangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, tiga penyampaian aksi nyata, dan terakhir penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Supaya acara berjalan dengan lancar, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Partono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak, Bapak Saudara SPD yang saya hormati, rekan-rekan guru SD Negeri 1 Bantar Soka, Konwil Didik guru penggerak yang saya hormati pula. Bulan pertama adalah kita mendengar musik berutama atas akhirnya hari kita bisa dipertemukan di ulangan kelas 1 SD Negeri 1 Bantar Soka, Konwil Didik guru penggerak dalam rangka pemaparan aksi nyata dari Bapak Sony Pamela selaku calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sony sedang mengikuti program CGP angkatan ke-7. Semoga Pak Sony diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan pengalaman yang sangat baik, dan muaranya nanti juga bisa didesiminasikan kepada teman-teman yang lain supaya semuanya menjadi calon dan menjadi guru penggerak di SD Negeri 1 Bantar Soka. Dan yang terakhir muaranya adalah diimbaskan ke putra-putri kita di SD Negeri 1 Bantar Soka supaya lebih meningkat, lebih maju lagi. Saya harapkan pada Pak Sony monggo nanti dalam pemaparannya tampilkan, keluarkan semua pengalaman, semua ilmu yang baru supaya dalam pembelajaran di SD Negeri 1 Bantar Soka lebih berwarna. Apalagi kita sekarang sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Saya harapkan nanti semua guru menjadi guru yang profesional, mengajar dengan yang sebaik-baiknya, karena guru sekarang menerangkan atau teori 25%, prakteknya 75%, supaya anak kita tidak hanya pandai menghafal tetapi pandai memecahkan, menemukan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Selamat Bapak Sony, mudah-mudahan nanti pemaparannya lancar, hasilnya memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sony. Kepada Bapak Sony kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Kepala SD Negeri 1 Pantarsoka, Bapak Partono SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Pantarsoka yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat taufik dan hidayahnya hingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi ataupun aksi nyata dari modul 1.4 dengan tema budaya positif. Salam dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalannya, dan semoga kita semuanya di sini termasuk umatnya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat dari SD Negeri 1 Pantarsoka yang luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar dari apa yang sudah saya pelajari di modul 1, mulai dari 1.1 sampai dengan 1.4, yang insya Allah akan kami tularkan semampu saya, sepemahaman saya, dan insya Allah semoga nanti bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Guru hebat sudah pernah mendapatkan materi ini di kesempatan yang lain, tapi barangkali ada perbedaan dari apa yang saya dapatkan, nanti bisa menambah wawasan baru bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya adalah Sony Pamela, calon guru penggerak dari angkatan yang ke-7 dari SD Negeri 1 Pantarsoka, yang insya Allah kami satu korwil adalah bertujuh, 6 orang PNS dan 1 orang P3K. Jadi insya Allah aman bagi jenjang karir selanjutnya, karena saya listnya cukup banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan yang berbahagia ini, ya yang jelas nanti kita akan mencoba membedah apa yang sudah kita dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana sebuah sekolah ini sangat penting apabila memiliki budaya yang positif yang bisa diterapkan di setiap harinya di kehidupan di sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya karena Bapak dan Ibu semuanya berkenan menghadirinya untuk bisa sedikit banyak mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Jadi di sini sangat dibutuhkan sekali bagaimana filosofi dari gelas kosong. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah berisi semuanya, baik dari wawasan tentang keilmuan kependidikannya maupun yang lain-lain. Tapi izinkanlah kami hari ini untuk bisa Bapak Ibu menurunkan sedikit egonya untuk bisa mendengarkan dari awal sampai akhir, ya, semoga nanti bisa mendapatkan apa yang nantinya bisa digunakan di kehidupan untuk pembelajaran di SD Negeri 1 Pantarsoka. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Ya, kadang-kadang kita senang sekali potong kompas ya. Jangan ini, jangan itu. Kira-kira apakah hukuman itu memang dapat dengan efektif mendisiplinkan anak? Ya, mungkin ada yang menjawab iya, ada juga yang menjawab tidak. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu juga dapat mendisiplinkan anak. Iya atau tidak? Kalau yang tadi pertama, lari lapangan 10 kali, kira-kira anaknya langsung disiplin? Langsung saat itu. Tapi setelahnya kita tidak tahu. Yang kedua, kalau hukumannya itu hal yang positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga bisa mendisiplinkan anak? Bisa iya, bisa tidak. Ya, maka hari ini kita akan coba membedah satu persatu. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju.
Ya, sampai detik ini kita setuju. Oke, sekarang kita coba bedah satu persatu. Ya, kita insya Allah akan belajar beberapa hal hari ini dan cukup banyak. Maka dari itu mohon kencangkan sabuk pengaman kita semuanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dan saya lihat di beberapa materi platform Merdeka Mengajar juga sudah dicantumkan di topik-topik yang kita pelajari. Tapi mungkin barangkali ketika belajar mandiri dengan belajar dengan teman pasti akan sedikit ada perbedaan. Ya, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke 7 materi ini, izinkan kami untuk bisa sedikit memberikan semangat kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau saya ucapkan siapa kita, jawabnya Soka 1. Nanti sampai dengan 3 kali. Dan yang terakhir, siapa kita? Soka 1. Siapa kita? Soka 1. Siapa kita? Soka 1. Soka 1. Sukses, sukses, sukses. Insya Allah. Bisa? Iya. Coba ya. Soka 1. Sukses, sukses, sukses. Insya Allah. Siapa kita? Soka 1. Siapa kita? Soka 1. Siapa kita? Soka 1. Soka 1. Sukses, sukses, sukses. Insya Allah. Luar biasa. Tunggu bagi kita semua. Ya. Oke, Bapak Ibu yang berarti tadi 3 pertanyaan pemantik sudah Bapak Ibu jawab ya, mulai dari hukuman, apakah bisa mendisiplin anak? Bisa dengan cepat, tapi titik-titik. Nah, nanti kita cari. Yang kedua, apakah motivasi bisa membuat penghargaan, bisa membuat motivasi menikah? Nah, sampai dengan detik tadi kita masih bisa jawab bisa. Nah, tapi titik-titik. Nah, kita akan mulai dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Oke, kita punya tangan semuanya gitu Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, sekarang saya ilustrasikan seperti ini. Kalau saya menuliskan sebuah rahasia di secari kertas, kemudian saya genggam tangan saya dengan di dalamnya ada secari kertas tersebut, dan tidak ingin saya beritahu ke siapapun, dan teman-teman mengetahuinya bahwa ini adalah ada rahasianya Pak Sony yang harus saya tahu. Apa sih? Pertanyaannya adalah bagaimana cara ibu dan bapak semuanya bisa tahu isi yang ada di dalam genggaman tangan saya? Caranya bagaimana? Dirayu, betul sekali. Satu dirayu. Ada lagi pertanyaan lain? Dipaksa, luar biasa. Dipaksa. Dengan rayuan tidak mempan paksa nih. Tolong dibuka dong. Enggak, ini penting. Ini rahasia. Nah, kemudian suami datang, ayo dibuka. Mulai sampai sini goyang, buka goyang. Muncul lagi bapak, apa pak kira-kira pak? Ada yang buka saja bapak dan sebagainya. Nah, dari 2 jawaban itu saja bisa kita dapat dua cara ya. Yang pertama dengan rayuan, yang kedua dengan paksaan. Tapi apakah saya akan membuka tangan saya dengan rayuan tersebut? Betul sekali, pertanyaannya dijawab dengan gamblang. Tergantung Anda. Nah, inilah ya. Jadi kita itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain sebelum kita sendiri yang akhirnya mengiyakan. Saya akan ikut yang mana? Jadi kitalah sendiri yang punya keputusan. Nah, kita sendiri yang akan membuka ataupun tetap mengepal. Walaupun dengan rayuan gombalnya, walaupun dengan paksaan. Kalau saya tidak ingin membuka, tidak akan dibuka. Nah, inilah Bapak Ibu ya, yang kita terapkan di sekolah ini, anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita itu mau maju, mau tidak, sebenarnya adalah dari diri mereka sendiri.
Mau kita paksa, ayo hafalkan ini dan seterusnya. Mau kita rayu, ayo hafalkan ya, besok kamu dapat hadiah. Tapi kalau anaknya tidak mau, maka tetap dia tidak bisa berubah. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, dari filosofi genggaman tangan ini kita tahu bahwa sebenarnya sejatinya adalah orang tersebut yang bisa merubah ataupun bergerak sesuai dengan kemauannya. Dan ini kadang-kadang kita yang kurang paham. Jadi kita itu terbawa oleh ilusi. Ada namanya ilusi kontrol. Nah, jadi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kelas saya, anak-anaknya boleh mainan asal di dalam kelas, jangan keluar-keluar. Saya kontrol seperti itu. Nah, akhirnya ya, saya punya ilusi bahwa anak-anak itu kalau dikontrol dengan baik maka dia akan menurut. Padahal sejatinya adalah anak itu mau keluar mau tidak, sebenarnya kemauannya dia sendiri. Kalaupun dia memang double, ya tetap akan keluar. Kalaupun dia menurut, maka dia akan sesuai stay di dalam kelas. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya adalah siswa mengontrol dirinya sendiri. Walaupun kita yang memberikan masukan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu itu harusnya seperti ini, Mas. Apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu harusnya melangkah 2 langkah, tapi kamu 1 langkah dan sebagainya. Kita bisa memberikan pressure, kita bisa memberikan orang tersebut merasa bersalah. Ini bisa menguatkan karakternya agar dia tidak kembali ke jalan yang salah tadi. Ya, ini adalah sebenarnya ilusi. Nah, sejatinya kembali lagi bahwa anak yang bisa menguatkan karakternya sendiri dibantu dengan sinyal-sinyal dari kita semua. Ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Apalagi kita dengan jarak yang cukup jauh dengan siswa-siswi kita, ya, maka kita seolah-olah menjadi seorang ketua yang terbaik. Ada masalah sedikit, kita langsung memberikan ketua dengan pengalaman hidup kita. Seolah-olah itu adalah bisa mengontrol apa yang bisa anak, ya, yang tadinya negatif jadi positif. Ya, tapi ini masih sebatas kontrol dari luar. Kalau memang dia belum mengena ke dalam hatinya, belum mengena ke dalam motivasi dirinya sendiri. Jadi kita hanya sebatas seperti menyiapkan saja, ya. Tapi ketika anak tersebut tidak mau berubah, ini yang nanti akan menjadi tidak berubah. Nah, maka dari itu nanti kita akan mencoba satu persatu. Dan ini yang paling berbahaya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya senjata terakhir kita. Dan ini efeknya sangat cepat. Kamu harus seperti ini. Ini pun saya juga masih terkadang seperti ini, baik di sekolah maupun di rumah. Karena ini kita terkena ilusi, ya, selama ini bertahun-tahun. Dan maka untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu juga, agar kita bisa benar-benar terhindar dari ilusi. Karena sejatinya orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak. Selanjutnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kalau di film mungkin ada hipnotis, ya, langsung kita hipnotis, akhirnya kita bisa mengontrol pikiran dari orang tersebut. Ya, apakah kita benar-benar bisa mengontrol orang tersebut? Selama ini, Bapak Ibu semuanya, kita sebenarnya bertemunya adalah dengan pendekatan stimulus respon. Ini yang biasa kita laksanakan dan akan kita bandingkan dengan teori kontrol. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seolah-olah pandangan kita lah yang terbaik, orang lain yang ikut kepada pandangan kita. Nah, tapi secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana pandangan orang lain yang kita hargai, kemudian kita satukan dengan pandangan kita. Yang kedua,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai meminta maaf. Jadi semua kesalahan berarti dia ada kesalahannya dia. Perilaku yang buruk adalah sebuah kesalahan. Nah, padahal setiap perilaku memiliki tujuan. Apakah memang anak-anak kita ketika berperilaku buruk itu adalah ada tujuannya? Nah, selama ini kita tidak tanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Tapi kadang-kadang langsung kita eksekusi dan sebagainya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ternyata sesuai dengan teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memang karena kita punya musuh yang nyata, yaitu setan yang memberikan kita was-was, bisikan-bisikan yang akhirnya membuat kita ikut ke dalam kontrolnya. Nah, padahal sejatinya adalah setan maupun orang lain hanya bisa memberikan bisikan-bisikan, tapi kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, jelas kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang tadi. Jadi pemaksaan itu adalah jurus terakhir kita ketika bujukan yang pertama gagal, bujukan yang kedua gagal. Ini sudah yang ketiga ya. Harus bisa ya. Langsung Harus bisa. Ya, ini pun juga untuk nasihat pada diri saya pribadi dan juga teman-teman semua. Nah, padahal kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kalau kita bisa sedikit mundur ke belakang, menghela nafas, kemudian kita coba mencari celahnya di mana kolaborasi yang bisa kita kerjakan bersama untuk sebuah tujuan yang sama. Dan ini yang paling berbahaya adalah model berpikir menang kalah. Selama ini kan ada yang menang, ada yang kalah. Padahal yang menang senangnya sesaat, tapi yang kalah biasanya ya kita punya sebuah quotes ya, senang melihat penderitaan orang lain, sedih melihat kesuksesan orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Ya, dan padahal ini sudah sering kita rasakan. Padahal mengapa sih kita tidak mencoba berpikir untuk model berpikir kamu menang, aku juga menang, win-win solution. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka dari itu ya kita mencoba untuk bisa merubah paradigma kita yang tadinya menggunakan pendekatan stimulus respon, kita coba berputar untuk bisa menggunakan teori kontrol. Nah, ini ada sebuah petuah dari Stephen R. Covey. Mengubah paradigma dari stimulus respon kemudian menjadi teori kontrol. Ini ada sedikit pesan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ini yang penting. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi memang kadang-kadang kita itu berbeda sudut pandang saja, sudah berbeda arti atau makna. Ya, maka kita coba ketika ada sebuah permasalahan, kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Jangan dari sisi kesalahannya, tapi bagaimana coba cari alasannya dan juga bagaimana proses untuk memperbaiki. Oke, Bapak Ibu yang hormati, ini ada sedikit pesan. Kita adalah pendidik dan pengajar. Guru sebagai pendidik artinya mampu menuntun dan mendampingi anak tanpa paksaan sehingga anak tersebut dapat mencapai kebahagiaan sempurna mungkin dalam kehidupannya. Sesuai teori kontrol, kita hanya bisa memberikan tuntunan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Tetapi tetap kita harus menggali motivasi dari dalam dirinya sehingga nanti akan keluar menjadi sebuah motivasi dari dirinya sendiri. Guru sebagai pengajar artinya mampu melakukan transfer ilmu kepada anak menjadi cakap dan terampil.
Dan hal yang dilakukan guru sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini memang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dengan semboyan Ingal Sosum Tulodo, Ikmadium Mamongkaso, Tuturi Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Ini setelah saya membaca ini, saya teringat sosok kepala sekolah kita yang luar biasa. Bapak Partono SPD ini sudah melaksanakan ketiga-tiga. Di depan memberikan contoh, pagi hari berangkat gasik langsung mengamankan anak-anak, kelas yang kosong langsung diisi semuanya, luar biasa. Tepuk tangan bagi ini adalah sosok yang luar biasa baik. Kemudian di tengah memberikan semangat, ayo Pak Sony ikut CGP, ayo guru yang lain ikut CGP, ya, ayo Pak Sony semangat. Ini selalu saya mendapat semangat dari beliau, luar biasa. Dan yang terakhir adalah di belakang memberikan dorongan, ayo teman-teman yang belum ikut CGP ikut semuanya. Ini adalah jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di tempat yang lain. Tapi kepala sekolah kita sudah melaksanakan ketiga-tiganya. Tentang 20 Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ya, menuntun yang bagaimana? Ya, kita hanya bisa memberikan tuntunan kepada anak-anak kita bahwa ini adalah langkah yang bisa kalian ikuti, langkah yang bisa kalian gunakan untuk mencapai kesuksesan. Ya. Kemudian menunjukkan dengan cara apa? Sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berarti bagaimana anak usia SD senang bermain, anak-anak suka dengan tantangan dan sebagainya. Kemudian kodrat zaman sesuai dengan zamannya. Karena ada sebuah penyakit yang terkenal sampai saat ini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena anak tersebut tidak hidup di zaman tapi di zaman mereka. Dan mungkin kita pun juga sudah berbeda zaman. Dari zaman yang sebelum adanya internet, kemudian ada zaman yang setelah dewasa ketemu internet, bahkan sekarang dari lahir sudah ada internet. Ya, kita sudah ada 3 zaman yang berbeda. Nah, kemudian budi pekerti adalah menjadi hal yang wajib yang harus kita kuatkan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena dengan budi pekerti ini, anak-anak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian bermain, nah, ini adalah menjadi hal yang memang harus kita akomodir juga, karena anak-anak masih bermain dengan bermain. Nah, berhamba ini maksudnya adalah berpusat pada anak. Setiap pembelajaran yang kita gunakan adalah jangan sampai terus-terusan berpusat kepada kita. Kita adalah satu-satunya sumber belajar. Sekarang sudah tidak zaman lagi. Karena kita sudah kalah dengan namanya Mbak Tuti. Tapi bagaimana kita bisa meramu pendidikan pembelajaran di kelas kita sehingga kita punya peran yang tidak bisa digantikan oleh namanya Mbak Google dan sebagainya. Kemudian analogi petani, ya, seorang petani bagaimana mereka menyiapkan dari ladangnya, dari sawahnya, disiapkan, dibajak, kemudian diberikan pupuk sampai dengan ditanam, masih ada matun mengambil rumput, kemudian disiami, kemudian diberikan pupuk lagi sampai dengan besar, panen pun belum, harus dijaga agar tidak dimakan oleh burung dan juga tikus, gabah dan sebagainya, sampai dengan akhirnya bisa panen. Nah, anak pun sebenarnya seperti itu, Lek. Sekolah kita ini adalah ibaratnya sawah. Kita adalah sebagai petani. Anak-anak adalah bibit padi yang memang tidak bisa kita pilih. Input dari sekolah ini tidak bisa kita pilih. Karena setiap anak yang masuk ke sini ketika masih dalam satu kelurahan wajib diterima. Tapi kita punya pilihan bagaimana memberikan mereka pupuk, bagaimana memberikan mereka bimbingan hingga akhirnya ketika lulus menjadi lulusan yang terbaik, yang unggul sekali. Jadi ini analogi petani ternyata walaupun sepele bisa kita terapkan di sekolah kita. Sekolah kita adalah sekolah yang terbaik
Inputnya kita tidak tahu, tapi outputnya usahakan adalah yang luar biasa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke chapter. Materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Iya, saya juga tidak ada gambarnya. Oke, disiplin. Nah, kalau kita melihat, mendengar, merasakan ada kata disiplin yang muncul dari pikiran Bapak Ibu apa? Tepat waktu. Monggo. Kemudian apa lagi Bapak Ibu semuanya? Sesuai aturan. Kemudian tepat waktu sesuai aturan apa lagi? Tanggung jawab. Luar biasa. Nah, ini adalah makna disiplin yang sampai saat ini masih ada di dalam pemikiran kita. Tapi sebenarnya apa sih makna disiplin? Nah, makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini berarti sama dengan yang kita tadi pikirkan. Tanggung jawab, tepat waktu, kemudian ya peraturan dan sebagainya. Kita mengartikan kata disiplin sebagai itu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus datang tepat waktu, harus sesuai aturan. Kalau tidak berarti akan mendapatkan sanksi. Selama ini kata disiplin kita artikan seperti itu. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, padahal disiplin tujuannya adalah kita menghargai diri kita sendiri dan mencapai tujuan yang mulia untuk diri kita juga teman-teman di sekitar. Jadi disiplin adalah dari kata disiplina yang artinya belajar. Oh, ternyata disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, ini adalah pemikir-pemikir dulu, ya. Jadi filosofis, mereka mencari pembelajaran-pembelajaran ketika saat itu belum mulai awalnya adanya ilmu pengetahuan. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Apa yang dia hargai. Jadi kalau kita menggali potensi yang ada pada diri kita untuk sesuatu yang dia hargai sebagai suatu nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita pelajari. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, jadi dapat diterima di segala hal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bagaimana nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan dan juga diterima oleh seluruh suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak sadari. Baik perilaku buruk maupun perilaku baik, kedua-duanya adalah memiliki suatu tujuan. Nah, ini PR kita adalah ketika ada sebuah permasalahan, kita bisa mencari tahu apa sebenarnya tujuan dari permasalahan tersebut. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi sisinya akan terbangun. Nah, poinnya di sini. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini yang paling penting adalah motivasi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Maka tugas kita adalah memantik agar motivasi anak yang ada dalam dirinya adalah motivasi yang positif, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sekali lagi, yang bisa menggerakkan, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Anak pun sama, yang bisa membuat anak jadi anak yang baik adalah diri mereka sendiri.
Maka tugas kita adalah mematik motivasi yang ada dalam diri mereka adalah motivasi yang positif. Sehingga tanpa kita suruh, mereka sudah melakukannya sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang sedang coba diterapkan di Indonesia adalah nilai-nilai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini luar biasa. Memberikan porsi beriman dan bertakwa di nomor 1. Ini adalah mengartikan bahwa Indonesia memang negara yang agamis. Yang kedua adalah mandiri. Bagaimana anak-anak kita coba untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan mandiri, tidak cengeng, tidak manja, tapi memang sesuai dengan kodrat alam, ya, sesuai dengan porsinya. Anak SD, anak SMP itu akan berbeda dengan anak SMA dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis, kita mencoba membuat anak-anak didik kita menjadi punya nalar kritis terhadap suatu permasalahan, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, kalau kita melihat 1 dan 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kadang-kadang kalau kita menyuruh anak melakukan suatu hal, dia berpikir, daripada dihukum. Ini berarti dia masih hanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Kadang-kadang kita juga masih, apa sih yang saya dapatkan? Apa sih hadiah yang bisa saya peroleh untuk melakukan hal ini? Nah, berarti motivasinya masih sebatas eksternal. Dari luar, motivasi eksternal. Tapi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut? Jadi dia kan bertanya pada dirinya sendiri. Dia memotivasi dirinya sendiri. Saya akan jadi seperti apa apabila saya datang tepat waktu? Apabila saya mematuhi peraturan. Nah, maka ini adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri atau biasa kita sebut dengan motivasi internal. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Sony kerjakan PR, besok dikumpulkan. Nah, ini berarti dia masih bergantung dengan perintah. Tapi ketika saya akan mengerjakan PR untuk kegiatan besok, berarti saya sudah lepas dari perintah. Tapi kata KHD masih kurang. Nah, tapi kalau dia bisa dengan cakap memerintah dirinya sendiri untuk hal yang baik, berarti itu adalah definisi merdeka. Saya akan belajar ilmu baru di CGP angkatan ke-9. Angkatan ke-11 itu berarti memerintah diri sendiri untuk belajar lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Selanjutnya, ya, dihukum oleh penghargaan. Ini ada sebuah quotes, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kalau kita memiliki perintah karena kita takut hukuman, akan sama halnya dengan kita melakukan perintah untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, maka sebenarnya penghargaan juga setara dengan hukuman, karena ini akan menyebabkan sesuatu di kemudian hari. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memberi seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, memang kadang-kadang anak juga masih seperti itu di rumah. Tolong buangkan sampah, tapi jajannya bi, tapi jajannya pak. Ya, kadang-kadang masih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini memang perlu ya kita nanti bisa sedikit demi sedikit. Dorongan eksternal,
dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada faktor X di belakangnya, yaitu ketergantungan. Gak ada hadiahnya, kemudian gak dihukum ini. Ini adalah faktor ketergantungan. Ternyata menurut Alfie ini ada dampak negatif dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang nantinya menjadi resisten atau ketergantungan. Penghargaan itu menghukum, karena kalau tidak ada penghargaan maka saya tidak akan melakukan sesuatu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Betul. Ya, kadang-kadang kita, ya bagaimanapun juga kita manusia biasa punya rasa iri di dalam hati. Si A mendapatkan hadiah dari kepala sekolah sepeda motor baru. Yang lain merasa, padahal itu karyanya bagusan karya saya loh. Itu pasti ada rasa seperti itu, sehingga mungkin terjadi hubungan yang tidak baik. Penghargaan menurunkan kualitas, karena kita melakukan sesuatu karena imbalan tersebut. Imbalannya sedikit, berarti kualitasnya kita turunkan. Bahaya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak melakukan sesuatu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena ini selalu dicocoki dengan faktor X keluar. Berarti motivasi dirinya sendiri justru malah berkurang. Oke, kalau hukuman dan penghargaan itu kurang tepat, lalu apa? Selama ini kan kita punya, kalau nggak dihukum diberi penghargaan. Yang dihukum yang paling bawah siswanya, yang paling tinggi diberikan penghargaan. Yang selalu dihukum tidak pernah mendapatkan penghargaan, yang selalu diberi penghargaan tidak pernah diberikan hukuman. Pernah berpikir sama seperti itu, Bapak Ibu? Nah, lalu yang tepat bagaimana? Penghargaan kita ganti dengan apresiasi atau pengakuan. Bedanya apa? Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada si A, si B, si C sampai dengan absen yang terakhir, atau secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang paling tinggi selalu dipuji, yang paling bawah selalu dihukum, yang tengah-tengah tidak pernah dapat apa-apa. Nah, ini maka kita coba untuk merubah bagaimana penghargaan kita jadi sebagai apresiasi. Yang tinggi tetap dapat porsinya apresiasi untuk dirinya, yang tengah maupun yang bawah juga tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan apresiasi atau pengakuan. Dan ini dilakukan secara konsisten. Fokus pada prosesnya, hasilnya seperti apa? Walau-walau. Yang penting kita coba sedikit-sedikit untuk fokus kepada proses memberikan pengakuan kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana proses apresiasi? Ini ada contohnya. Ada 3 bagian dari apresiasi. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua nilai kebajikan apa yang akan kita tunjukkan, dan situasinya yang dilakukan tersebut seperti apa. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru yang ada di kelas kita. Berarti 3, pembuka, nilai kebajikannya apa, situasinya bagaimana. Saya menghargai budiamu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Simpel Bapak Ibu, ya, tapi ini nanti akan merasuk ke dalam otak anak, dan mungkin kedepannya dia akan melakukan hal-hal demikian yang lainnya, yang baru, yang bisa membuat kita, wah, anak ini berubah dan sebagainya. Ya, maka coba kita ganti hukumannya, kita ganti penghargaannya yang bersifat eksklusif hanya untuk anak yang tinggi. Kita ganti dengan apresiasi untuk semua peserta didik kita. Hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Maka ya, konsekuensinya apa ketika kamu melakukan hal tersebut?
Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu lakukan ini, push up 100 kali. Sesuatu harus terjadi sesuai dengan konsekuensi logis untuk konsekuensi. Karena kamu melakukan hal demikian, maka ada konsekuensinya. Kira-kira apa konsekuensinya? Nah, kita nanti bisa saling diskusi dengan peserta didik kita. Kemudian hukuman juga membuat sakit fisik, ya. Anak jadi membenci kedisiplinan, bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, malah jadi tantrum. Pernah Bapak Ibu ada siswa yang jadi tantrum di sini karena dihukum? Tidak ya. Kalau di tempat yang lain kemarin push up berapa ratus kali, akhirnya malah masuk ke rumah sakit. Ya, luar biasa. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya dia tidak mau jujur atas kesalahan yang dia lakukan. Enggak, aku nggak ngelakuin apa-apa. Karena takut dia kan dihukum. Nah, kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dan sebagainya. Nah, konsekuensi ini akan membuat anak menghargai disiplin. Oh, agar aku tidak melakukan ini, agar aku tidak mendapatkan ini, maka aku akan tidak melakukan hal tersebut. Ya, maka dia akan menghargai disiplin. Kemudian ada mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya menjadi baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dia singkat untuk sementara waktu saja. Saat ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena telah datang sekolah. Kira-kira kalau dari 2 ini mana yang konsekuensi? Yang atas. Ya, karena ini lebih soft dibandingkan hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Luar biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena dia menumpahkan air. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Ya. Sudah pahami apa itu konsekuensi? Apa itu? Oke, pembahasan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, karena kita mempunyai kebutuhan dasar. Kalau dulu di IPS kita kenal dengan namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier, itu di ekonomi. Nah, tapi di kehidupan kita masing-masing kita juga memiliki kebutuhan akan diri kita masing-masing. Biasanya dibagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ini jelas makan, minum. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih ataupun rasa memiliki dan dimiliki. Kadang-kadang anak yang berpola tidak tepat menurut kita, biasanya ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi. Contoh, anak pagi hari jam 8 sudah lemes, kepalanya berat. Nah, mungkin ada kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi di pagi hari, yaitu sarapan. Atau juga mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhi di kelas, yaitu kesenangan pembelajaran. Akhirnya berat kepala. Nah, jadi kita harus melihat nih, kira-kira kebutuhan mana yang tidak terpenuhi dari anak yang melakukan sesuatu hal yang menurut kita kurang baik. Nah, ini ada sebuah kasus, kita lihat. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru, ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan total pengembangannya di rapat guru mingguan. Salah satunya adalah Pak Malik.
Pak Malik ini biasanya orang yang tenang, yang diam. Ketika rapat juga dia hanya ikut saja, mendengarkan dan melaksanakan hasil rapatnya. Tapi ketika kepala sekolahnya baru, kok sering berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, Pak Malik ini ada apa? Teman-temannya juga kaget. Biasanya dia menang-menang, tapi ternyata sekarang vokalis. Akhirnya ada satu temannya, ya, temannya itu bertanya kepada Pak Malik. Jawabannya Pak Malik apa? Nah, kita lihat. Jawabannya Pak Malik yang pertama adalah iseng saja sih. Aku sebenarnya. Aku senang lihat Kemsek baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Tes. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin menantinya kalau dekat dan kerja bareng sama dia, kayaknya orangnya baik sih. Berarti mungkin caper. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi maksudnya, ya, tapi saya ingin ya seolah-olah kayak saya komputer gitu lah. Bahwa saya bertanya-tanya dan sebagainya. Yang keempat, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarkannya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya bisa tidak. Ini ada satu buah tindakan, ternyata ada 4 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kesenangan. Iseng aja sih. Saya pengen ngetes beliau. Nah, itu kan dia butuh kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, biar beliau kenal sama saya. Oh, ternyata saya. Yang ketiga adalah penguasaan. Seolah-olah saya itu bebas. Makanya saya sering berbicara dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebebasan, karena dia merasa bosan. Jadi ada 4 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, artinya dia melakukan suatu hal. Oke, kita masuk ke chapter yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, ketika ada suatu hal yang kita anggap negatif dilakukan oleh peserta didik kita, bagaimana sih posisi kontrol kita yang baik? Ternyata ada beberapa posisi kontrol yang sering kita laksanakan. Di manakah posisi kita? Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sorry dan sebagainya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih dulu. Kamu tuh ya, tapi sebenarnya dia sedang menyalahkan dan sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kamu tuh ya jangan terlambat. Kalau terlambat kamu yang dimarahi kepala sekolah. Besok berangkat gak sih ya? Ini berarti dia sebagai teman, tidak ingin menyakiti tapi mengontrol besok agar datang sih. Yang keempat, memonitor, memantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah, maka biasanya ini di kelas sudah ada peraturan, kalau kamu melakukan kesalahan mendapatkan ini, kalau kamu melakukan kebaikan mendapatkan itu. Ini adalah ciri dari guru di posisi monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi lebih kepada memberikan pengertian kepada anak, ya, berdiskusi bagaimana memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada sebuah video, ya, tapi karena soundnya tidak mendukung, maka kita lewatkan. Nah, ini penghukum. Kita masuk ke penghukum. Yang dilakukan oleh guru biasanya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Maka hasil dari siswanya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong karena takut diberi hukuman. Siswa akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian akibat beasiswa adalah mengulangi kesalahannya. Justru malah tidak baik. Kenapa? Karena motivasi dari yang dia lakukan adalah karena eksternal, karena takut untuk dihukum.
Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan guru biasanya adalah berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu itu seperti ini, jangan dilakukan, jangan diulangi lagi, dan seterusnya. Hasil siswanya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Enggak kok bu, kamu nggak melakukan apa-apa kok. Enggak ya benar. Nah, siswa berkata, karena dia selalu dianggap merasa bersalah, ya, dituntut untuk merasa bersalah, maka yang dia katakan, ya udah bu, maafkan saya ya bu. Nah, akibat beasiswa adalah merasa rendah diri karena dia selalu disalah-salah. Kenapa aku yang selalu bersalah, gitu kan? Selalu dipersalahkan terus. Ya, ini karena motivasinya adalah menghindari hukuman karena kontrol dari luar. Menjadi teman yang dilakukan guru adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Hasil siswanya ada ketergantungan karena dia terlalu dekat dengan siswa-siswanya. Yang siswa berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata bisa marah juga karena sudah semakin dekat, ya. Oh ternyata bisa marah juga. Jadi dia akan merasa kecewa. Akibat mahasiswa adalah lemah, tidak mandiri, karena selalu kita bela. Gurunya selalu membela kepada siswa. Nah, motivasinya adalah karena dia mengharapkan imbalan dari orang lain atau kontrol dari luar eksternal. Memantau atau monitoring. Yang dilakukan dulu adalah menghitung dan mengukur. Anak-anak saya tertib akan kalau saya memberikan hal semacam ini. Kemudian akan termotivasi jika saya memberikan penghargaan. Hasil siswanya menyesuaikan diri dengan gurunya. Ketika diawasi, dia merasa baik. Wah, ada guru. Ketika gurunya libur, ada pak kepala sekolah. Ketika ada gurunya dari kepala sekolahnya, bubar. Ya. Oke, siswa berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini karena dia mengharapkan imbal. Akibat beasiswa menitikberatkan pada hadiah ataupun akibat ataupun hukuman yang akan dia peroleh ketika dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan ini motivasinya masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Maka diharapkan setiap guru bisa mempunyai posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer atau pengelola. Yang dilakukan oleh guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pak Guru yakin kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah. Maka Pak Guru ingin tahu, kira-kira alasanmu melakukan hal tersebut itu apa sih? Coba dibikin nyaman dulu, kemudian masuk ke dalam pokok permasalahan. Hasil siswa adalah menguatkan pribadi. Ya, tidak sampai situ, nanti sampai dengan akhirnya bisa seorang guru bisa kembali menguatkan apa yang dia lakukan itu salah, tapi tidak diulangi di kemudian hari. Siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Pak? Sampai dalam tahap meminta saran kepada bapak dari guru untuk suatu kejadian yang dia alami. Akibatnya mahasiswa adalah dia akan mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Dan ini adalah motivasi yang paling baik karena kita pantik motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu jadi kurang lebih 5 posisi kontrol yang bisa kita coba untuk bagaimana caranya kita masuk ke posisi manajer. Walaupun mungkin saat ini kita masih menjadi posisi kontrol penghubung, ataupun merasa bersalah, ataupun care sama anak-anak seperti teman, ataupun yang terakhir, yang keempat adalah mengontrol. Nah, dan yang terakhir, manajer inilah yang bagaimana caranya kita coba sedikit-sedikit untuk dikejar sampai di sana. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ada kalimat seperti ini, kira-kira siapa yang mengatakannya? Apakah penghubung ataupun pembuat rasa bersalah,
atau pemantau ataupun manajer. Kita lihat. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa yang mengeluarkan kalimat seperti ini? Guru di posisi mana yang mengeluarkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu? Membuat rasa bersalah. Bagus sekali. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Kamu selalu salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Bang, Bu. Ayolah, lakukan demi Bapak. Bapak kan gak enak sama kepala sekolah, kamu terlambat terus. Apalagi lewat depan kantornya Bapak kepala sekolah. Ini apa? Mantap. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Maka datanglah tepat waktu ya. Ini apa? Ini adalah pemantau. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana kita bisa membuat anak berpikir, oh iya ya, ini tanggung jawabku, aku harus menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimana caranya ya? Nanti bisa dikembalikan kepada guru. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir dalam sekolahnya. Ya, ini tergantung dari eksekusinya seperti apa. Bisa menghukum, bisa membuat rasa bersalah. Kalau diimbangi dengan hukuman, maka jadi menghukum. Kalau hanya sebatas itu, berarti nanti membuat rasa bersalah. Nah, ini itu dijelaskan. Oke, yang ke-6, keyakinan kelas. Nah, ini kelas dari TK kelas riba. Ini jalan-jalan ke Baghdad ya. Nah, peraturan versus keyakinan kelas. Masih ingat kan peraturan saat Bapak dan Ibu guru bersekolah dulu? Kapan pertama kali ketemu peraturan sekolah? Di tingkat apa? SD, SMP, SMA? Masih ingat? Masya Allah, luar biasa. Kalau saya ingat ada peraturan yang di SMP yang terpampang di tembok-tembok sekolah. Kalau SD kan secara lisan gitu, biasanya. Sama kurus mas ya. Nah, kalau yang ada itu di SMP. Nah, seperti sepatunya harus berwarna hitam, rambutnya tidak menyentuh telinga, tidak boleh datang ke sekolah, tidak boleh berpacaran, dan lain-lain. Nah, pernahkah saat kecil Bapak dan Ibu guru mengetahui makna dari peraturan tersebut? Kenapa sih nggak boleh pakai sepatu berwarna putih, kuning? Pernah tahu nggak? Pernah tanya nggak? Tidak kan? Kenapa kok rambut tidak boleh menyentuh telinga? Rasulullah saja rambutnya panjang. Dan ini tidak pernah dikomunikasikan. Pernahkah Bapak dan Ibu diajak berdiskusi untuk menentukan peraturan tersebut? Tidak pernah. Tidak ada KUHP-nya. Kitab hukum undang-undang. Nah, inilah yang kita coba ya, untuk walaupun mungkin kulitnya sama-sama peraturan, tapi bagaimana prosesnya anak-anak kita libatkan dan juga maknanya kenapa kamu tidak boleh seperti ini. Nah, maka ini adalah budaya positif ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, maka dari itu budaya positif yang paling kecil adalah peraturan kelasnya kita ambil dari keyakinan kelas. Bagaimana anak dilibatkan, anak diberikan makna. Kenapa kita tidak boleh datang terlambat? Karena ini adalah untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawabnya kamu dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan membentuk lingkungan sekolah yang positif sehingga menjadikan budaya yang positif. Ini contoh kesepakatan kelas. Biasanya dipraktekkan di kelas itu bisa menggunakan kertas potongan kecil. Nah, nanti anak-anak menulis ya keyakinan kelas apa yang ingin kita terapkan di kelas kita. Tulis banyak, terus kita tempel-tempelkan dulu. Jadi 1,
Kemudian kita kelompokkan. Oh, ini tentang kedisiplinan gerakan. Oh, ini tentang misalkan pakaian. Oh, ini tentang keseharian di kelas. Tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Nah, nanti kita kumpulkan jadi seperti ini. Ya, selalu menjaga kebersihan kelas dan dalam sekolah, saling menghargai dan menghormati. Ini anak dilibatkan. Anak ikut menyumbang sepatah dua patah kata. Akhirnya menjadi sebuah kesepakatan. Yang ketika kesepakatan ini kita pelanggar, maka akan ada konsekuensi. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, maka anak mau tidak mau dia pasti akan mematuhi kesepakatan kelas. Nah, dan jangan lupa untuk memberikan makna. Setelah kita pilih dari ada 8 nih, kita berikan makna. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti melatih kalian untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti melatih kalian untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kalian tidak dihormati, kalau kalian diganggu, pasti kalian merasa risih. Nah, berarti orang tersebut tidak menghormati kita dan seterusnya. Pemaknaan menjadi sebuah hal yang penting. Dan yang terakhir adalah ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Kayak kalimat apa ya? Kata apa gitu Bapak ya? Restitusi. Kalau bahannya dulu namanya terasi, jauh banget. Ya. Ya, aduh bahaya ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah goalnya. Ya, bagaimana konseling di SD itu tidak ada guru konseling, guru BK, tetapi gurunya sendiri, guru kelasnya sendiri, dan semua yang ada di sekolah itulah yang sebagai konseling. Baik, jadi materi yang penting. Bagaimana anak-anak kita ketika melakukan hal yang negatif, kita cari, ya, bagaimana memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi role modelnya, menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kolaborasi antara guru dengan siswa yang tadi melanggar agar bisa anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter yang kemarin hal yang sama dilakukan dan sebagainya. Ya, maka ini perlu kita berlatih yang namanya restitusi. Nah, ada 3 atau segitiga restitusi yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Biasanya akan dimulai dengan menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Tidak apa-apa. Semua orang pasti bisa melakukan kesalahan. Kita manusia biasa. Wajar kalau kamu hari ini melakukan sebuah kesalahan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, Pak Guru tahu, melempar batu ke kaca itu hal yang negatif, hal yang tidak baik. Tapi Pak Guru, ya bersyukur kamu tidak melempar komputer, kamu tidak melempar TV dan sebagainya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi walaupun kita menyalahkan, tapi kita memberikan ya ada untungnya ataupun ada nilai positifnya di balik kesalahan tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira nih, itu kaca di kelas 1A itu sama kamu. Nah, ini kamu kira-kira hal apa saja yang kamu langgar? Terus solusinya mau bagaimana ini? Kacanya pecah, sudah terlanjur pecah. Kamu pelakunya dan sebagainya. Nah, nanti anak akan berpikir kira-kira bagaimana ya Pak? Ya udah seperti ini. Yuk kita cari solusinya. Ayahmu gimana? Nah, ibumu gimana? Kamu cerita ke siapa? Dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama stabilisasi dulu emosinya, identitasnya distabilkan dulu, tidak apa-apa. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi kesalahannya dan memberikan ya hal baik dari kesalahannya. Walaupun
seberat apapun ya, nanti kita cari yang lebih berat untuk membuat mereka lebih, oh ternyata belum terlalu parah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mencari solusinya dengan menanyakan keyakinan. Ya, ini juga ada sebuah video, tapi kita lewati karena soalnya tidak bisa masuk. Dan yang terakhir, yang kita friendly, stabilkan identitas. Nah, ini adalah untuk membuat anak merasa yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang minimal tenang dulu. Nah, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Ya, minimal distabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Ya, mungkin dia melempar kaca karena dia ingin kebebasan, karena dia ingin mendapatkan kepuasan, kemudian perhatian, ya, karena tidak diperhatikan dan sebagainya. Ini juga nanti perlu dikorek, ya, perlu kita cari. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuannya. Jelas tadi adalah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Guru dapat berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Maka apresiasi itu. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa sih sebenarnya yang penting bagi kamu? Oh, aku ini diperhatikan, Pak, dan seterusnya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baik, ya, sikap yang lain, ya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal atau kewajiban apa yang telah kita sepakati? Nah, oh ini Pak, nah berarti kamu telah melanggar nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, ini untuk membuat anak bisa lebih, ya, minimal dia tahu kesalahannya apa dan mencari apa solusi. Nah, ini ada pembagian. Identitas yang gagal adalah hukuman. Tapi identitas yang sukses adalah disiplin, baik dari konsekuensi maupun restitusi. Ya, ini ada satu contoh saya dapatkan adalah ketika hukuman, korban mendapatkan keadilan. Langsung anak yang nakalin anak yang lain diberikan hukuman, berarti adil. Satu dinakalin, satu dihukum oleh gurunya adil. Nah, tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nanti fokusnya adalah kepada anak yang melakukan pelanggaran. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi ada hal yang memang lebih daripada konsekuensi. Dan 9 ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Guru hanya menawarkan cara-cara solusi yang bisa ditempuh oleh anak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat apa sih kebutuhan yang dia dapat, yang ingin dapatkan tetapi tidak didapatkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi sehingga kamu melakukan hal yang negatif. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena memang menggali potensi atau motivasi dari diri anak tersebut masing-masing. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakternya yang kita ubah, bukan tindakannya yang kita ubah. Karena dengan karakter yang berubah dengan baik, maka tindakan yang buruk tidak akan dilakukan lagi. Restitusi fokus pada solusi yang terbaik. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada bentuknya dengan karakter yang lebih kuat, dan anak-anak yang di kelasnya juga menerima dengan lapang dada. Nah, sudah sampai ke refleksi. Hal baru apa yang mengubah atau yang Bapak Ibu dapatkan untuk hari ini? Ada apa saja tadi, Bapak Ibu? Iya, jangan jadi penghukum, merasa bersalah, ya, ataupun
teman, ya, terlalu dekat dengan siswa, ya, maupun juga. Tapi sebagaimana bisa kita menjadi seorang manajer. Ya. Oke, kemudian saya akan menjadi guru atau kampung yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu? Ya, menjadi seorang manajer. Mulai sekarang coba ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita gandeng dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitasnya dulu. Ya, kemudian, ya, dan selanjutnya. Oke, ini ada sebuah pesan yang sangat baik dari Ibu Ice Khadijah. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan. Jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita yang sudah memilih profesi pendidik, maka kita wajib untuk mengurusi kehidupan, meningkatkan kualitas manusia, dan bertanggung jawab bagi kehidupan orang. Terakhir dari saya, siswa adalah amanah yang harus kita rawat dengan disiplin positif. Kita pupuk dengan nilai-nilai kebajikan agar hasilnya dapat kita manfaatkan di akhirat kelak sebagai amalan ilmu yang bermanfaat. Gaji kita tidak banyak dibandingkan PLN, KAI, dan sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu semuanya, gaji kita di dunia kita masih dapat bonus, yaitu amalan ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu yang kita berikan adalah ilmu yang bermanfaat, maka jangan sekali-kali kita berikan ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan diri anak-anak kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini kita berikan tangan untuk kita semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Selamat satu. Sukses. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang berkenan dan banyak kata-kata yang tidak baik. Kami selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak semuanya atas pemaparan kita yang sudah disampaikan. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Sony yang telah memberikan pemaparan dan juga Bapak Ibu Guru atas kehadirannya pada aksi nyata di siang hari ini. Saya selaku MC mohon dimaafkan atas kesalahan apabila ada yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.